Gadis kemarin juga mengatakan bahwa akan menggugat balik ya Bang. Gimana mungkin Bang tanggapannya Bang sebagai kuasa hukum Nikita Bang? Alasannya gugat balik apa? Itu sih kurang lebih. Itu ini apa, karena mereka udah terbukti bersalah. Ini yang digugat Mail dan Niki juga digugat 4M gitu, gugat balik. Oh gitu. Itu maksudnya katanya perbuatan melawan hukum juga kan, gimana? Benar Bang. Oke. Digugat balik nih, diserang sama nih dengan serangnya. Oh iya. Jadi gini ya, begini. Kalau persoalan bahwa dia mau menggugat itu hak. Nah, sepanjang itu ada landasan yuridisnya, boleh-boleh saja, mau apa saja mau dilakukan. Yang penting itu adalah hak, sepanjang itu ada landasan yuridis, ya. Seperti itu, mau gugat balik, itu haknya. Ya, memang diatur sama hukum acara itu. Yang dilarang itu sepanjang kalau memang tidak diatur dalam hukum acara perdata. Ada hal yang boleh, yang tidak boleh, ya kan, dilakukan. Nah, sepanjang itu tidak ada yang melarang, itu sah-sah saja, itu adalah hak. Mau gugat, mau buat laporan polisi, itu hak dia. Artinya siap juga Bang, berarti ya Bang kalau menerima gugatan balik dari pihak Reza Gladys ya Bang? Ya, tentu siap, tidak ada masalah. Karena itu adalah haknya. Kalau misalnya dia haknya menggugat, ya berarti kita juga punya kewajiban untuk menjawab, ya. Kalau misalnya kita digugat, ya punya kewajiban juga kita untuk menjawab. Begitupun juga gugatan kita, dia juga punya kewajiban atau hak ya untuk menjawabnya ya. Kira-kira begitu. Karena ini gugatannya itu kan 4M, karena mereka bilang karena Niku udah nerima 4M nih. Sama Maya juga ya, makanya digugat gitu. Artinya diserang balik. Nah, apakah ini posisinya akan makin memberatkan Niki? Gimana kan? 4M lo digugat karena terima uang yang kemarin itu. Ya sebenarnya kalau teknis itu ya tidak perlu ya saya sampaikan di sini ya. Tapi intinya gini, ketika dia menggugat kita lawan ya. Artinya tadi saya sampaikan bahwa boleh saja dia menggugat sepanjang ada dasar yuridisnya. Ketika dia menggugat berarti dia harus membuktikan dong. Nah kalau misalnya pidananya dikatakan terbukti bersalah, siapa bilang terbukti bersalah? Oh, belum ya? Siapa bilang terbukti bersalah? Nah, makanya saya bilang kalau ada orang yang ngomong seperti itu di luar orang hukum, ya itu boleh-boleh saja. Tapi kalau orang hukum itu ya perlu mungkin klarifikasi lagi ya, bahwa Nikita sampai hari ini belum bisa dinyatakan bersalah ya, karena belum ada putusan hukum yang mengikat atau ingkrah ya. Kalau itu mau dijadikan bukti ya silakan saja, tapi itu kan hak, kembali lagi ke hak ya. Dia misalnya menggugat karena terbukti bersalah, ya silakan saja. Itu kan hak dan itu pendapat hukumnya dia kan. Tapi begini, jangan sampai juga kita menjadi bahan tertawaan ya. Karena di luar sana banyak profesor hukum, banyak dokter hukum dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Kadang gugatan itu dilayangkan karena akan dilakukan jika perdata Nikita nih, gugatan kepada RG ini nggak dicabut. Begini, ini kan persoalan cabut lagi ya. Yeah. Begini, kemarin kan saya bilang itu kan dicabut kan ada historinya ya. Nah sekarang ini kalau toh juga kita mau cabut, apa masalahnya? Memangnya kami melanggar undang-undang? Ada hukum acara kita langgar? Ya kan ada. Kalau dicabut itu juga tidak ada masalah. Ya kan itu adalah hak. Mau dicabut juga besok boleh. Karena itu kan tidak ada ketentuan hukum atau hukum acara yang dilanggar. Terkecuali kalau mereka sudah jawab. Berarti harus sepakat dulu kalau mau dicabut. Tapi sepanjang mereka belum jawab, ya boleh saja kita cabut. Kalau kita mau cabut, tapi saya tegaskan bahwa itu tidak mungkin kita cabut. Sampai kapanpun kita tidak cabut itu. Mau menang, mau kalah, kita tidak akan pernah cabut. Ya, itu tidak pernah akan dicabut. Berarti siap ya, nggak akan cabut gugatan, siap diserang balik ya, gugat 4M itu ya. Persoalannya begini, itu kan semuanya kembali hak ya. Kalau dia mempergunakan kata diserang atau dia mau gugat balik, itu hak. Ya kan? Dan itu kita hadapi ya.
kalau misalnya ada gugatan. Makanya tadi saya bilang kalau mereka mau gugat balik, ya silakan saja. Sepanjang itu ada landasan yuridisnya, ada hukumnya, ya kan? Tidak masalah, silakan saja. Oke, berarti ketika mereka akan melakukan rekonvensi, pihak abang juga akan siap ya bang? Oh iya dong, pastilah siap. Ya kan, artinya gini, kita ini menggugat, saya tegaskan lagi ya. Kalau kita itu menggugat berarti berani membuktikan. Karena memang kita sudah tahu bahwa kalau perdata itu beban pembuktiannya itu ada sama penggugat. Nah kalau pidana itu beban pembuktiannya ada sama jaksa. Ya, gitu ya. Karena ini kan ya, mereka masih beranggapan gugatan PMH ini main-main, komedi dan segala macam gitu. Ya. Gimana Kanda? Sebenarnya begini, kalau ada pendapat begitu sebenarnya saya tidak menanggapi ya. Karena kata komedi itu sebenarnya itu kan bahasa pasar ya. Itu bukan bahasa hukum kalau menurut saya. Nah kalau ada yang mengatakan bahwa itu komedi, memangnya pengadilan itu komedi, tempat lucu-lucuan apa? Itu justru mencemarkan itu, tidak menjaga marwah pengadilan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ini faktanya kita daftarkan melalui pengadilan, disidangkan sampai sudah tahap mediasi. Kenapa masih dianggap bahwa ini adalah komedi? Ya, kalau menurut saya itu bahasa komedi itu bahasa pasar. Ya kan tidak tepat kalau ada orang hukum ngomong begitu. Berarti kalau komedi memang pengadilan itu tempat komedi apa? Ya kan gitu. Jadi jangan sampai nanti kalimat-kalimat kita itu atau kata-kata kita itu dipremin orang, yang dinilai orang. Memangnya pengadilan ini tempat komedi, tempat lucu-lucuan. Faktanya itu didaftar, ada nomor registernya, kita bersidang, sudah sampai tahap mediasi, kok masih dianggap komedi? Gimana sih? Mungkin gini bang, yang mereka kemarin sedikit dijelasin bahwa yang dianggap komedi adalah gugatannya komedi bang. Kenapa? Gugatannya itu yang dianggap komedi. Gugat yang dianggap komedi dalam artian itu mengada-ada lah bang, itu gugatan PMH. Begini, kalau orang hukum itu kan tidak boleh seperti itu. Tidak boleh dianggap mengada-ngada. Kalau orang hukum itu apa yang dilakukan itu kan tentunya memiliki landasan yuridis sehingga tidak bisa. Sudahlah, kalau ada gugatan tinggal jawab saja. Kalau misalnya mediasinya gagal, ya kan? Maksud saya itu begini, jangan seakan-akan kalimat itu hanya dia mampu miliki gitu loh. Coba, maksud saya itu begini, kalau orang hukum itu minimal memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Karena hukum itu ada tujuannya ya. Tujuan utamanya hukum itu bagaimana bermanfaat. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang kiranya tidak bermanfaat di masyarakat itu hal yang tidak baik menurut saya ya, karena begitu banyaknya orang hukum ini melihat kita di luar sana ya, ada profesor, ada doktor, bahkan banyak sekali master ya kan, mereka pada pintar-pintar, mereka itu kan menjadi bahan tertawaan mereka ya kan. Nah kedua saya ingin menyampaikan begini, kalau kita ini dalam menangani perkara ya sudahlah kita tangani sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ketentuan yang ada. Namanya pengacara itu hari ini mungkin kita tangani pelapor, besok-besok mungkin kita tangani terlapor, kan begitu ya. Jadi jangan seakan-akan itu bahwa hati klien kita itu dipindahkan ke hati kita ya, tidak boleh seperti itu ya. Cukup kita sesuai dengan hukum acara, sesuai dengan hukum formil, ya kan, sesuai dengan hukum material. Inilah yang harus kita tegakkan, ya, tidak boleh melenceng kemana-mana, apalagi menghujat sesama advokat itu kan tidak boleh itu. Makanya advokat ini kan diatur dalam kode etik advokat, ya kan, kita tidak boleh saling menghujat ya, dan lain sebagainya, apalagi saling melapor, itu menjadi lucu itu, ya, seperti itu, ya. Oke, Bang.